Bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Arwani, PDI MHI, Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Candi, yang kami hormati Ketua Ranting dan Ketua Banom yang hari ini sudah hadir, Ketua Ranting Sugiwaras, Ketua Ranting Jambangan, kemudian Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif, kemudian Ketua Fatayat Ancap Candi. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita rapat virtual dan ini sengaja nanti saya rekam, mohon izin saya rekam Yai Arwani. Saya rekam sehingga nanti semuanya bisa menyimak keputusan-keputusan dan kekompakan kita di dalam rangka menyambut puncak resepsi Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama merawat jagat membangun peradaban. Maka mudah-mudahan sesuai dengan pesan Mbah Hashim, kita termasuk santri beliau sampai ilal yaumil kiamah. Kita juga bisa melaksanakan sesuai dengan pesan Yai Bisri Sansuri, bahwa beliau semasa hidup selalu berkomitmen menjadi anggota NU dan mengajak seluruh umat untuk senantiasa menjadi anggota NU, karena ini juga sebagai bagian jaminan keselamatan Allah buat kita semua di dunia hatal akhirah. Al-Fatihah. Iya, karena butuh jangan kena syaratul mustaqim. Syaratul ladzina. Selanjutnya kami persilahkan Yai Muhammad Arwani untuk menyampaikan pokok-pokok pesan yang disampaikan dari panitia PBNU terkait dengan puncak resepsi Harlah NU yang 1 abad ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Nama ba'du, yang saya hormati para kiai dan bunyai, khususnya pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Candi, baik jajaran Surya maupun Tanfidiyah, juga segenap pimpinan Banom PAC Candi, juga yang saya hormati panitia lokal tingkat MWC NU Candi, khususnya Bapak Koordinator Panitia 1 Abad Nahdlatul Ulama, Pak Dr. Kiai Haji Awi MAG, beserta jajaran yang lain, juga para kiai, pimpinan pengurus ranting se-MWC NU Candi, beserta Banom, para undangan sekalian yang sangat berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan, yakni rapat panitia, juga pengurus MWC beserta pengurus ranting dan banomnya terkait dengan persiapan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Gor
Sidoarjo tanggal 7 Februari tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang perlu adalah rapat teknis terkait dengan persiapan. Kami menyampaikan beberapa hal. Tadi siang kami mengikuti rapat koordinasi di PCNU Sidoarjo yang didatangi oleh pengurus PCNU, juga ada panitia pusat, kemudian beberapa undangan yang lain. Ini sempat kami catat, ya, niki mohon mangke peratosan Bapak Kiai juga punyai bisa ditindaklanjuti untuk persiapan satu abad Nahdlatul Ulama. Untuk yang pertama, kita kemarin sudah mendapatkan format terkait dengan format pengiriman massa atau warga kita yang rencana ikut ke GOR Sidoarjo. Kemarin sudah kami share untuk formatnya. Saya minta tolong nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kiai, pengurus ranting, juga beserta panumnya, bisa disampaikan kepada pengurus atau panitia MBC, Bapak Koordinator, Pak Kiai Wahid. Ini yang diminta adalah laporan peserta yang rencananya dikerahkan ke GOR Sidoarjo yang tanggal 7 Februari tahun 2023, itu diminta by name by address, ya. Jadi nama dan alamat, ya. Mungkin alamatnya singkat, misalnya Pak Ahmad RW 01 Ranting Candi misalnya, ya. Cukup itu, tidak usah terlalu rinci, yang penting nanti kita tahu namanya dan formatnya kemarin sudah kami share. Itu tinggal nanti mengganti PCNU diganti MBC, atau kalau nanti memang dari ranting ya berarti pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Itu yang mungkin yang perlu ditindaklanjuti, minta tolong para kiai dan bunyai untuk bisa mencukupi, karena diminta oleh PCNU dan oleh panitia pusat sebagai laporan. Sekalian di samping diminta laporan by name by address, sekaligus armadanya. Jadi armadanya. Tadi kami laporkan ternyata terlalu banyak ini Pak Dokter. Jadi mungkin nanti bisa kita revisi untuk armadanya. Kalau kemarin kita sepakat pada waktu rapat awal yang dipandu oleh Pak Dokter bahwa peranting siap mengirimkan 500 warga, 500 orang. Kalau dikalikan 24 berarti Candi bersedia siap untuk mengerahkan massa atau warga NU, dan panomnya itu 12.000. Kalau kita hitung armadanya, monggo nanti kalau ada perubahan. Tadi terlalu banyak, mungkin bisa direvisi. Untuk sepeda motornya kita perkirakan 1.500, misalnya dikalikan 2, goncengan berarti kan 3.000. Kemudian untuk mobilnya, misalnya peranting kita perkirakan 20 kali 24, 480 mobil. Yang lainnya itu bisa jalan kaki. Nggak kita laporkan semua yang armada. Yang lainnya misalnya Sumokali, kemudian Sepande, Larangan, Candi, Sugiwaras, dan lain sebagainya. Itu bisa jalan kaki, dan seterusnya. Itu nanti juga sebagai laporan revisi
yang harus disampaikan kepada PCNU Sidoarjo. Yang kedua, nanti untuk stiker zona jamaah kita masih menunggu ya. Yang ketiga, untuk Sidoarjo ini diperbolehkan masuk dari segala arah, ya. Dari segala arah. Nih, tapi tetap mengacu pada SOP atau desain yang telah dibuat oleh panitia pusat, ya. Itu ada beberapa zona yang Kabupaten Sidoarjo, ya. Tapi tadi pada waktu rapat di PC, panitia pusat menyampaikan bisa di segala arah, ya, untuk warga Sidoarjo. Ya. Kalau bisa nanti kumpulnya kalau bisa itu di Sun City, sudah disiapkan di Sun City kalau bisa jadi satu di sana. Itu terkait dengan tempat. Kemudian titik kumpul berangkatnya sesuai yang disampaikan Pak Dokter kemarin laporan pada kami, ini tuh bisa berangkat dari Masjid Baitul Suada. Tadi kami laporan untuk candi karena himbauan dari pengurus pusat untuk Sidoarjo ini dimohon berangkatnya akhir, mendahulukan tamu yang dari luar Kabupaten Sidoarjo. Untuk yang dari luar itu ada yang berangkat sore, ada yang berangkat malam, itu kita dahulukan. Untuk Sidoarjo tadi arahannya kalau bisa berangkat habis subuh. Nah, untuk candi sudah kami laporkan tadi, untuk candi ini berangkatnya habis sholat subuh. Ya kita mendahulukan tamu-tamu yang dari jauh, supaya tidak mempengaruhi beliau-beliaunya atau mereka. Ini habis subuh, titik kumpulnya itu di Masjid Baitul Suada. Nanti monggo bisa dibahas lagi, disepakati. Kemudian yang terakhir. Untuk gedung MWC NU Candi, kemarin di Rewuk ada teman dari PC GP Ansor di luar Jawa, itu mohon untuk minta tempat, untuk MWC-nya minta 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7, untuk menempati gedung MWC, karena ini juga tamu, kita persilakan untuk menempatinya. Lah, karena tempat ditempati oleh mereka, kita sebagai tuan rumah, monggo nanti kita bicarakan. Jadi kalau tempat sudah layak lah, untuk kamar mandi sudah cukup, untuk tempat sholat sudah cukup. Mungkin nanti perlu kita beri makan sekali atau gimana itu untuk menghormati tamu. Nanti mohon untuk bisa dibicarakan saat ini. Sebagai menghormati tamu yang menempati gedung MWC NU Candi. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, diucapkan terima kasih pada para kiai dan bunyai yang tidak bosen-bosennya untuk ikut rapat, untuk berjuang di Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas support dan dukungannya. Juga mohon maaf mungkin pertemuan malam ini ada kekurangan, ada khilafnya mengganggu aktivitas para kiai dan bunyai semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan pada Pak Dokter untuk melanjutkan acara rapat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Yai Arwani berkaitan dengan ini, dan dari grup pengerahan massa dari grup PC bersama PB dan PW, ada ralat Yai Arwani, kita diminta untuk mengerahkan seluruh ranting Sidoarjo itu, diminta mengerahkan massa sebanyak 645 orang. Sekali lagi diminta untuk mengerahkan massa sebanyak 645 orang. Tadi Yai Lutfi udah diinformasikan ya, kita diminta untuk pengerahannya adalah habis sholat subuh. Pas itu nanti di puncak acara harlah, puncak resepsi itu, dan lokasi titik kumpul kita adalah
di Sun City. Sekali lagi, lokasi titik kumpul kita di Sun City, dan tadi disampaikan Yai Arwani bahwa untuk kita Sidoarjo bisa ambil dari seluruh titik manapun, karena yang tahu jalan tikus, jalan-jalan kecil yang bisa ke lokasi ya kita. Cuma kemarin kita sudah ada titik-titik untuk ketemu, titik-titik untuk berkumpul. Ini ada di Masjid Baitus Syuhada. Masjid Baitus Syuhada. Tinggal untuk karena kita ini ya Arwani ya, kita kan ditaruh di mana itu? Di Sun City nggih. Sun City. Misalkan saya mencoba untuk menghubungi takmir Masjid Nurul Huda Kuadengan, dan misalkan nanti ada yang bisa tembus ke situ, boleh nggak kita parkir di situ? Di situ depan Masjid Nurul Huda Kuadengan itu juga ada lapangan yang cukup luas gitu. Untuk monggo nanti, karena TPQ nanti juga fokusnya di sana. Untuk parkir tadi disampaikan, ditanyakan untuk parkir itu di selatan jalan, mungkin selatannya PDAM, atau mungkin bisa yang disampaikan Pak Dokter tadi di Masjid Lemah Putra, monggo. Yang penting parkirnya itu tidak di dalam Sun City, itu dipakai untuk jamaah, untuk jamaah. Parkirnya itu di luar Sun City. Berarti alternatifnya 2 itu ya, tapi sesuai dengan hasil rapat kemarin, kita titik kumpulnya di Baitus Syuhada, lebih enak untuk koordinasinya. Jalan kaki sambil olahraga. Sambil olahraga. Kemudian ini perlu saya sampaikan, dan ini Yai Arwani dan seluruh pengurus ranting udah saya share di grup ketua ranting MBC. Ini bentuknya, formatnya seperti ini. Ini sudah saya share ini di grup MBC ranting NU Candi. Ini daftar nama penggalangan jamaah MBC NU. Bentuk formatnya seperti ini. Jadi jamaah dari MBC NU Candi yang siap hadir dalam puncak acara 1 abad Harlah NU di Gor Delta tanggal 7 Februari. Tadi kan titik start kita berangkat ke titik kumpul di Baitus Syuhada adalah habis subuh. Habis subuh berarti diperkirakan diminta supaya nutut ke area Sun City, maka diharapkan jam 6 lah sudah nyampe di Baitus Syuhada, sehingga sekaligus jalan pagi begitu. Dengan kolom seperti ini, nomor, ranting, jumlah jamaahnya berapa, kalau bawa bus berapa, kalau bawa elep berapa, kalau bawa mobil pribadi berapa, motornya berapa, bus angkot dan sebagainya berapa, titik kumpul ini nanti di Baitus Syuhada semua. Apakah begini atau ini list jumlah keseluruhannya? Tapi masing-masing untuk ini nanti akan kita tambah, masing-masing nanti juga nambah jumlah jamaah, nama, alamat, RT RW, desa gitu ya, ya Arwani ya. RW cukup. Jadi RW terus ranting supaya tidak terlalu rinci Pak Dokter. Berarti nomor, nama, RW, kemudian RW desa, RW ranting ya, ranting, RW gitu ya. Armadanya Pak Dokter, armadanya. Kemudian ditambah armada apa gitu? Atau armada kita aja. Ya armada tadi, elep atau mobil tadi kan ada. Ya. Ada di rekapan tadi. Jadi ada dua format kan. Format pertama ini di sheet 1 ranting. Jadi misalkan ranting Sugiwaras, jumlah jamaahnya 645, tinggal milih armadanya apa saja, titik kumpulnya siapa, kemudian PIC itu adalah koordinator.
PIC itu personal important contact, PIC-nya. Per niku mawon. Per ranting 1 cukup nggih. Ya. Peranting 1, ini jumlahnya ini, kemudian ditambah ini jumlah, apa perlu ini? Kan diminta begitu ya. Di sheet kedua ini nama, ditambah nama ini ya. Nama, kemudian di sini ada tambahan armada, kemudian RT RW ya. RT RW. Ini aja. Nanti seluruh ketua ranting membuat list kayak begini nanti. Ini tinggal ngisi. Jadi nomor, nama, ranting, RT, RW, armada yang dipakai. Kalau memang sepeda, kalau rombongan mobil apa begitu. Jadi di sheet kedua ini individu, saya rename jamaahnya ini. Kemudian ini rekap. Rekap. Ini ya. Jadi masing-masing ketua ranting nanti berkewajiban, sekali lagi berkewajiban untuk mendata seluruh warganya yang ikut di puncak harlah itu. Puncak harlah. Ini segera saya share ya. Saya share di grup yang sudah ada sheet rekap ini. Nah, itu barangkali ada yang ditanyakan lagi, monggo. Rekapan. Jadi ini bisa kapan terakhir ya Arwani? Itu sebetulnya ini sudah ada MIC yang sudah laporan. Oh gitu. Misalnya secepatnya, oh kira-kira di ini kita sampaikan ke 2 hari bisa. 2 hari paling akhir Rabu nggih. Ya. Mohon dikebut ya, paling akhir hari Rabu, sekarang hari Senin. Gimana? Rabu ya Arwani. Jadi list nama by name by address, sekali lagi list nama yang hadir di puncak harlah by name by address dengan instruksi dari PB panitia pusat itu dari PC nggih. Instruksi dari PC atas instruksi dari PW dan PB untuk seluruh ranting di Sidoarjo itu mengerahkan jamaah sebanyak 645 orang. Sekali lagi mengerahkan jamaah sebanyak 645 orang karena untuk PCNU Sidoarjo di target mengerahkan 250.000 orang. Kalau 250.000 orang itu berarti dibagi 18 kecamatan, maka kemudian dengan sekian ranting dan dihitung total ternyata 645 orang. Maka 650 orang itu mohon seluruhnya baik ranting maupun banom untuk ngelis termasuk keseluruhan, dan list itu kemudian nanti dimohon untuk dikirim di grup ranting paling akhir hari Rabu nggih, Rabu sore nggih, agar kita segera bisa melaporkan by name by address warga Nahdliyin dari MBC Candi. Ngoten nggih, ya Arwani. Nggih. Untuk itu Pak Dokter, untuk mempermudah ranting, ini usul aja, data-data itu bisa kerjasama dengan
pihak desa. Kan ada data itu nggih Monggo. kan mayoritas warga kita kan nggih Nahdlatul Ulama. Oh iya. Mungkin untuk membantu untuk Iya, mempercepat data. betul. Di ranting di desa ada, Salam. kemudian di per RT juga ada. Salam, begini. Halo. Itu Ya. tinggal ngambil aja datanya. Oke, betul. Betul. Jadi yang disampaikan Ya Arwani betul, sehingga langsung kerjasama dengan Pak Kades, karena di desa sudah ada nama by name, by address itu, terutama yang sudah masuk apa itu daftar pemilih tetap ya, DPT ya, DPT pemilu itu ya, kan sudah punya nama by name, by address atau dari RT RW, sehingga tinggal mengkompilasi. Kalau tinggal mengkompilasi malah besok malam udah fix itu, karena itu untuk masing-masing ranting yang sudah fix untuk mengidentifikasi jumlah warganya yang hadir di Puncak Harlah bisa segera besok sudah mulai bisa dilaporkan ya Arwani, paling lambat hari Rabu siang. Nggih. Sekalian Pak Yejono, tolong direkap nggih yang sudah dilaporkan di grup MWC ranting ya. Nah, siap, nggih. Nanti tak kondisikan. Ini sengaja saya rekam, nanti tolong linknya nanti dijabrikan ke masing-masing ketua ranting untuk ditindaklanjuti. Nggih. Barangkali ada ketua ranting yang tidak hadir pada kesempatan ini gitu. Atau hadirnya telat. Terus apalagi ya Arwani, barangkali bisa kita tindak lanjuti arahannya jenengan. Mungkin untuk laporan sementara Pak Dokter yang disampaikan ke PC karena ada revisi ya, mungkin tadi memang kami sampaikan per ranting 500, kemudian armadanya tadi ternyata terlalu banyak, mungkin bisa direvisi itu sehingga datanya sudah bisa diterima oleh PJNO. Jadi yang mau datang berapa dengan armada, mungkin kita sepakati tadi kalau umpamanya Gramyangan 12.000, kalau kita pakai sepeda motor 3.000 kali 2 itu 1.500 sepeda motor hanya per ranting 20 kali 24 480 kali 7 ya sekitar 3.360. Mungkin totalnya 6.000 sekian, berarti yang separuh, yang 50% itu jalan kaki. Mungkin itu masuk akal lah, ya, jalan kaki itu mungkin laporan yang bisa yang tindak lanjuti ke PJNO. Ini mungkin laporan sementara. Ya betul, jalan kaki. Pangapunten Yai, badhe tangget saged nggih. Ya monggo. Nggih, jaringannya agak di mana ini? Putus karena memang saya ini lagi di Korea, Pak. Oh, alhamdulillah. Ada apa ke Korea ini? Virtual sama di Korea. Ke Korea ada apa ini? Ya. Ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemarin kan Pak Dokter sudah menyampaikan bahwasannya Fatayat diminta untuk mengeluarkan 250 yang 100 ibu muslimat, yang 150 dari Fatayat. Nah, ini kami dari Fatayat itu koordinasinya ke ketua ranting NU apa gimana ini? Biar kami bisa menyampaikan kepada ranting-ranting kami. Ngoten, pangapunten Yai. Bisa ini, gini, Bu sahabat Lili. Bisa dengan ini
panjenengan langsung menyampaikan ke ketua rantingnya dan ketua ranting bisa berkoordinasi dengan ranting NU. Jadi panjenengan bisa secara berjenjang menyampaikan kepada ketua ranting Fatayat, ketua Fatayat ranting, kemudian ketua Fatayat ranting langsung berkoordinasi berserombong dengan ranting gitu. Sehingga dalam hitungan setiap ranting itu mampu mengerahkan jamaah sebanyak 645 orang. Oke, menawi ngoten dalem sampaikan mangke ke ketua ranting masing-masing ngoten ya nggih. Sekaligus Matur suwun ini karena- malah untuk ikan sepat, ikan gabus tidak pakai ikan lele. Yang lincah itu sebetulnya Ansor Fatayat. Maka ini yang akan menjembatani untuk koordinasi dengan kepala desa. Ya, ketua Fatayat dan Ansor menjembatani kepentingan NU ranting itu untuk komunikasi dengan kepala desa. Nggih. Bu Lili, ya. Sehingga berkoordinasi data itu langsung ke RT RW kepala desa gitu. Enggak, karena dari Jam'iyah ini yang energi full power energi itu memang di Ansor Fatayat. Itu usia middle begitu. Ke bawah sudah bukan anak-anak lagi, ke atas bukan orang tua lagi, tapi orang yang punya energi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan dapat menggerakkan dunia. Lah Fatayat Ansor itu kan dari pemuda. Itu gitu, sekalian begitu. Instruksikan begitu ke ketua ranting untuk data. Data itu langsung koordinasi dengan kepala desa, nggih. Mangke ketua ranting langsung bersama ketua Ansor berkoordinasi dengan kepala desa. Besok kalau bisa besok pagi itu data itu koordinasi sama kepala desa yang warga NU itu mana saja begitu. Kemudian data itu sekaligus dilaporkan kepada ketua rantingnya lah, ketua Tanfidah ranting gitu. Malah enak itu cepet wis. Ya, gitu ya. Oke, oke. Matur suwun Yai. Menawi ngoten. Bisa Dan malam sampaikan. ini berjenjang ya, disampaikan ke ketua rantingnya ya. Insya Allah saya sampaikan. Cuman di sini sudah malam banget. Jadi saya mungkin live dulu. Sekarang sudah jam 11-an Yai. Oh, Apunten. 11. Bentar lagi sambil sholat subuh atau tahajud gitu, nanti kan dihubungi. Energi apa itu? Frekuensinya akan lebih terang benderang. Apalagi di awal dengan ditawasuli Fatihah. Lang hati ketemu hati ini. Insya Allah. Ini aja sama Bu Lili, walaupun di Iya. Korea masih bisa ngikuti rapat ya, yang dekat aja enggak. Ini namanya yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh ya ini. Ini bisa Iya. luar biasa loh, bisa rapat dari Korea ini. Berapa hari di Korea? Insya Allah tanggal 1 pulang Yai. Alhamdulillah. Berapa hari di Korea? Udah ini 4 hari. 4 hari, alhamdulillah, barokah, mabruk. Ya, amin. Monggo yang lain? Matur suwun, ngapunten saya live dulu Yai. Ya, itu berarti di barangkali ini masih nutup untuk menghubungi sekretaris ya, Bu Lili. Oh iya, saya sampaikan. Sekretarisnya dihubungi dan sekretaris langsung nelpon mumpung ini belum tidur ini. Masih jam 8 ini. Waktu candi. Masih jam 8 waktu candi. Sehingga sekretaris bisa langsung kontak kepada ketua ranting, menginstruksikan ketua ranting untuk sesuai dengan arahan Bapak Ketua Tanfidiyah tadi. Ya. Pak Wahid. Ya, Halo. monggo. Ya, monggo. Kemarin rencananya ini untuk posko ya. Posko 1 itu ada di Masjid Masjid Asu'adha nggih. Itu nanti insya Allah saya buatkan banner biar orang-orang tahu bahwa itu ada posko gitu.
Nggih. Kemudian yang kedua kemarin sesuai dengan petunjuk Bapak Ketua Abah Wahid, yaitu untuk stiker. Stiker kemarin waktu kubro sudah habis, tak berikan tiap ranting, ada yang 20 lebih, ada yang 20. Itu untuk stiker kendaraan ya. Nah, ini nanti supaya dipakai, jangan sampai stiker itu disimpan di rumah ketua ranting, kemudian tidak menyebar di banom-banomnya gitu. Kan untuk mobil itu Bang. Ya. Ya itu, monggo dilanjut, itu aja informasi sementara. Ya, ya ini lewat rapat ini nanti linknya akan tak kirim ke jenengan ya, sekaligus supaya bisa ditindaklanjuti masing-masing ketua ranting bahwa tolong stiker yang sudah dibagikan waktu istighosah kubro kemarin untuk segera didistribusikan sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, ada lagi, monggo. Yai. Ya, monggo. Ya Allah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapunten keadaan ini kalau agak telat. Intinya rapat ini kan bahas masalah pendataan dulu nih. Nopo masalah teknisnya, ada masalah mekanismenya, teknis. Okay. Ngapunten tak derenge. Belajar dari Hari Santri 2018. Itu kalau saya sinkronkan dengan rencananya MBC untuk mengumpulkan massa dalam arti khusus MBC NU Candi di Baitul Syuhada Masjid semua kali. Itu saya kok pesimis. Karena bis itu bukan karena kejauhan. Sekarang dari jumlah jamaah yang rencana datang hadir, ini tidak seperti mengadakan MBC sendiri punya gawe. Ini gawenya kan PBNU dan semua. Dan itu tidak seperti pawainya Harla NU di MBC. Apalagi seperti gerak jalan Kecamatan Candi gitu. Ini levelnya sudah nasional. Ini kalau dikumpulkan tempat parkir mobil, kemarin itu aja sudah meludak. Saya itu keliling. Waktu Hari Santri itu, bis itu sudah sampai situ. Hari Santri itu. Apalagi nanti sudah ribuan. Itu. Jadi teman saya Tuban itu sudah bilang 20 bis. Hampir semua PO bis sudah habis. Ini. Penataan di situ sepertinya masih teori. Nanti kita lihat di lokasi, di praktek di hari hanya itu. Ya sepertinya gampang gitu. Tapi kalau prakteknya itu sudah penuh sekali bis itu. Kita lihat. Jadi apalagi nanti jamaah itu membawa sepeda motor, apa mobil, saya tidak bisa membayangkan. Makanya kemarin sudah saya sampaikan kepada di pengurus ranting Bonsari, kita itu kesulitan dalam hal untuk mengedrop. Jamaah itu banyak yang ikut, tapi ngedrop ke sana itu mengakses kendaraannya saja itu musungi ke sana itu sudah kesulitan, balik puternya kemana itu. Berapa orang itu yang di bawah. Itu sudah tidak bisa bayangkan. Saya ngapunten buatan DCI pengalaman di 2018 itu banyak berangkat sepedaan. Sepedaan sendiri, yang penting kumpul di lokasi, masuk di lokasi. Oh gitu. Paling tidak sudah keluar, kalau tidak bisa masuk itu banyak yang tidak masuk waktu itu, berdasaan. Oke. Waduh, begitu merapat masuk saja nggak bisa, sudah penuh. Iya betul. Itu. Jadi ini kalau sepertinya saya dengarkan dari Pak Dokter tadi itu masih dalam ayang-ayang itu teori. Jadi saya melihat prakteknya di lapangan itu saya hubungkan dengan kegiatan gerak jalan atau karnaval atau seperti 17 Agustus gitu aja. Untuk anak-anak gerak jalan di tingkat kecamatan itu aja sulit mobil, apalagi nanti putar baliknya di mana, parkirnya di mana, itu sekali nggak bisa bayangkan, ngapunten. Oke. Jadi betul. maksud saya ngasih masukan
Untuk masuk saja itu jam 6 mau kumpul, kita kesulitan untuk mengumpulkan penanggung jawabnya siapa dan sebagainya, saya belum tahu. Banyak teman-teman itu yang nanti berangkat jam 1, jam 2, guru-guru MI di MILP Ma'arif itu aja, itu banyak yang berangkat jam 2, jam 3, sholat subuh di lokasi. Iya, Jadi betul. kalau nanti berangkat jam 6 sudah nggak bisa masuk, saya nggak nyamin ya. Iya, iya betul. Jadi teman saya Banyuwangi itu sudah pesan bis kurang lebih 25. Walaupun diatur dalam mekanisme di situ yang sudah disebarkan, jam sekian masuk, ini keluar, itu dia nggak bisa. Jadi teman-teman itu ada yang berangkat sudah jam 9, jam Sabtunya maksudnya, itu sudah berangkat. Jadi di lokasi jam 00 sudah masuk. Itu sudah kontrak bis itu sehari 24 jam. Jadi ini sudah saya perkirakan sudah penuh. Jadi mohon nanti dipertimbangkan lagi untuk mengumpulkan jamaah di Masjid Baitul Syuhada di MPC Candi saja 24 desa dari masing-masing banom atau lembaga atau yang ikut ke sana minimal paling enggak itu yang kemarin itu 500 orang umpama. Itu saya nggak bisa bayangkan. Itu. Jadi angan-angan saya bisa nggak ini siapa penanggung jawabnya, koordinator siapa yang kontak-kontakan orang 500 kali 24 12.000. 12.000. 12.000. Ya, 12.000. 12.000. Nah ini ya dan pokoknya gimana lah. Ya nggak bisa bayangkan. Jadi yang saya maksud banyak yang berangkat sendiri-sendiri, mohon maaf. Untuk Bonsari sepertinya ada yang berangkat sendiri seperti tahun kemarin. Seperti ketemu di dalam. Jadi disi-disian. Mohon maaf ya. Ngoten mawon, ngoten kata. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang betul sekali. Itu betul sekali. Jadi pergerakan massa itu pun ada yang berangkat malam, ada yang berangkat dini hari. Ya itu terkait dengan titik kumpul, memang ada beberapa alternatif. Monggo masukan dari yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahab, Ketua Ranting Kebonsari tadi memang cukup masuk di akal dan memang fakta begitu, karena memang saya lihat dari buku informasi ini ada 15 cabang itu yang akan parkir di sepanjang Jalan Taman Pinang sampai dengan Gading Fajar itu. Jadi mungkin yang kita rencanakan untuk titik kumpul itu memang sudah penuh gitu. Nah, monggo masukan yang lain untuk antisipasi. Apakah? Ya, jadi saya tambahi Pak Dokter. Jadi tahun ini insya Allah meningkatnya 200%. Ya. 200%. Bahkan 400% itu. Ya, iya bisa jadi. Karena pengalaman kemarin sepeda motor nggak bisa jalan, terus saya dari lokasi keluar pintu pas bubaran itu jalan kaki sampai di hampir di mana itu sama teman-teman itu di Kemokali sebelah timur itu jalan sama teman Tuban menuju bis. Jadi itu apalagi sekarang, nah itu harus dipertimbangkan. Bagaimana bisa mengkoordinasi? Nah, mungkin pengalaman dari Pak Kiai Arwani mengkoordinasikan model di jamaah haji. Nah itu gimana? Nah itu bisa. Jadi jadi dikasih apa keplek atau gimana kelihatan semua warnanya. Seperti itu baru bisa itu. Kalau hanya stiker sepeda motor atau mobil itu nggak bisa masuk udah. Paling siap-siap parkir di Nyamplung di lapangan mana saya kali itu sudah full
Jadi mohon maaf, itu tambahan saya. Monggo. Itu masukan dari ranting Kebonsari, monggo ya Arwani, gimana kebijakan jenengan, monggo. Terima kasih. Ini mungkin yang pertama langkahnya untuk data Pak Dokter, untuk ini address-nya proses untuk tadi lengkapi. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberangkatan, tadi kami sampaikan Sidoarjo itu bisa masuk di segala arah, segala arah bisa. Kemudian bisa kumpul langsung di Sun City. Kemudian juga kumpul pemberangkatannya untuk ya sebagai apa namanya, kita mempersiapkan untuk ranting-ranting itu di Masjid Baitus Suada, sehingga bisa jadikan gambaran. Kalau tadi ada usulan misalnya langsung ke sana, langsung titik kumpulnya di Sun City, monggo. Tadi dari panitia pusat itu memang kita kalau bisa mengutamakan tamu-tamu dulu berangkatnya. Misalnya kalau tamunya itu malam, ya kita setelah itu mungkin tidak berbarengan dengan mereka. Kita kasih penghormatan, karena mereka jauh-jauh sehingga tidak terlalu berdesakan. Ya namanya orang banyak ya pasti berdesakan dan ramai dan sesak. Itu mereka masuk di lokasi, kemudian kita menyusul untuk bisa mengikuti ke sana. Itu anjurannya dari PC tadi, dari panitia pusat tadi, tidak bersamaan berangkatnya dengan tamu-tamu yang ada dari luar Kabupaten Sidoarjo. Monggo nanti bisa dipertimbangkan masing-masing, Jadi mungkin nanti ada yang sebagian tadi usulannya berangkat langsung ke lokasi, kemudian ke Sun City, atau mungkin di segala arah, atau mungkin sebagian nanti juga kumpul di Baitus Suada untuk berangkat jalan bersama-sama menuju Gor. Monggo itu mana yang sehingga bisa intinya bisa sampai ke sana. Itu Pak Dokter. Jadi karena orang banyak memang agak susah, karena orang banyak. Ya karena orang banyak. Ya. Itu gambaran aja, gambaran. Monggo. Dari kesimpulan yang disampaikan ya Arwani sama Ketua Ranting Kebonsari, bagaimana kalau begini? Nanti tim koordinator dari MBC, nanti pendataannya tidak di Baitus Suada, tapi pendataannya langsung nanti saya coba tak matur sama kepala Balai Yansos Dinsos Provinsi itu, kita akan pinjam mejanya di situ sehingga kita akan mengabsen jamaah MBC nanti di depan Sun City situ. Depan Sun City, sehingga nanti sesuai dengan arahan Arwani tadi bahwa untuk Sidoarjo bisa masuk dari segala dari segala arah. Nah, masuk dari segala arah itu bisa menaruh kendaraannya di segala arah. Yang paling penting nanti kita akan ketemu di Sun City, sehingga absen gugus kendali nanti langsung di Sun City. Gimana kalau begitu? Bagaimana Pak Sekretaris? Begini, kayaknya kalau di Sun City itu kalau kita letakkan di sana itu agak ribet. Kalau dari Candi arahnya mesti berangkatnya lewat Gading Pajar. Ya kita mencari posisi di sepanjang jalan Gading Pajar itu, kita cari yang agak dekat dengan lokasi sana. Atau di McD itu, di McD, atau pokoknya dekat di Hero. Apakah bisa di sana, Pak Ketua? Nanti kita cari tempat di situ. Ini maaf sebelumnya Pak Yai, ya, Pak Dokter. Ya. Sebelum itu dilaksanakan, tapi saya punya usulan untuk
koordinator di lapangan dari MBC mengabsen. Ini sebaiknya itu paling enggak itu 1 hari sebelum acara. Atau kalau acaranya hari Minggu atau hari Ahad, berarti paling enggak hari Jumat data absen ini sudah masuk. Jenengan pun kalau itu pun boten usah ewet-ewet malih teng mriko, kesulitan. Oh iya betul. Kalau sulit, jenengan mestinya sudah menikmati di dalam. Iya. Kalau Iya, nanti betul. ada petugas di Sun City, di apalagi di orang itu masuknya itu dari para penjuru jemaah kan. Iya. Dari segala penjuru, betul. Penjuru, kalau dilihat sekiranya Gading Fajar itu penuh, orang akan dari Candi itu lewat di Jalan Pak Wawan. Ya, makanya agak longgar. Jadi di situ nanti juga penuh. Ya. Jadi mohon maksud saya, jangan di hari H itu kita absen. Jadi absen yang seperti caranya tadi mama data itu kita pastikan yang ini hadir. Ya 1 hari minimal sudah masuk. Nih pun langsung absen nih pun. Ya. Dengan buatan ewet-ewet pun itu berapa petugas yang harus di apa namanya 12.000 ya. Iya. Betul. Wah, 15.000 itu. Kalau 645 itu 15.000, betul. Mendata 15.000 itu ya, soalnya ada yang datang malam hari, ada yang datang. Oh iya, ini ya. Cuma itu tadi ya, karena tadi data by name by address tadi, diminta secepatnya. Karena nah, itu merupakan absen. Ya, itu sebagai absen. By name by address segera besok koordinasi sama kepala desa. Dan segera kalau memang besok sudah dapat data itu, segera di share di grup ya dalam bentuk Excel ya. Dan nanti Pak Sekretaris nanti bisa merekap ya. Pak Sekretaris bisa merekap. Paling lambat Rabu siang ya. Agar kita segera untuk melaporkan jumlah total by name by address keseluruhan warga MBC Anu Candi yang hadir pada puncak harlah. Barangkali ada tambahan dari Wakil Ketua Pak Arif, monggo Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo silakan. Jelas, Pak? Ya, jelas ya. Punten dari sakit bantu maksimal karena oleh tanggal 6 malam kami sudah masuk satu kemauan barangnya bahwa jika itu memang angka 600.000 orang nanti ada di sekitar gor, dan yang di dalam gor itu sekitar 35.000 orang. Artinya berarti lebih dari 500.000 itu di luar gor. Dan pergerakan masuk ke gor peserta baik konfigurasi materi Ansor karena maksimal jam 6 pagi. Ya, peserta yang akan melakukan koreografi masuk jam 3 pagi. Artinya bahwa mendekati suaranya nopo niki. Terganggu. Suaranya kula mati. Kurang jelas nggih. Ada suara nih. Iya. Nah. Ya. Halo, itu dimatikan. Nah, efektif ini. Ya, kita bisa menangkap bahwa memang jumlah peserta antara yang di dalam dengan di luar, kapasitas GOR itu hanya 35.000 orang. Sementara yang datang itu 1 juta.
1 juta orang, tentu kita tidak bisa membayangkan posisi di GOR itu seperti Masjidil Haram pasca sholat subuh maupun pasca sholat Isya, sehingga sepanjang mata memandang itu adalah hamparan manusia. Sehingga dalam posisi ini memang betul kalau kemudian kita mengabsen sangat tidak memungkinkan. Sehingga data itu memang betul yang disampaikan dari Ketua Ranting Kebonsari tadi, bahwa paling tidak hari ini, paling lambat Rabu, data by name by address yang hadir itu siapa saja, pakai apa, kendaraan apa, itu yang paling penting itu. Sehingga nanti Pak Sekretaris bisa segera untuk mendata, dan data by name by address ini segera kita kirim ke panitia PC melalui Yai Arwani selaku Ketua Tanfidiyah. Jadi nanti setelah data terkumpul, nanti Pak Sekretaris langsung diberikan ke Yai Arwani agar nanti disetorkan ke panitia cabang, dan itu yang kita lakukan dalam sehari 2 hari ini. Sehingga nanti yang jelas instruksi tadi bahwa kita diminta untuk lebih memuliakan tamu sehingga mendahulukan tamu. Slot yang kita buat adalah habis sholat subuh. Adapun ada yang kepengen ikut ijazah kubro, ada yang ingin ikut munajat mengetuk pintu langit malam hari, ini kita juga tidak bisa menghalangi. Termasuk saya juga memang berkeinginan datang malam hari, kepengen merasakan nuansa mengetuk pintu langit di GOR dengan yai sedunia di GOR. Nah, termasuk itu. Dan ini perlu kita tindak lanjuti, dan tadi disampaikan Ya Arwani bahwa ini juga perlu kita pikirkan tamu yang ada di kantor MBC Candi itu perlu kita pikirkan juga, walau hanya sekali untuk ngerahapi apa sekedar kopi dan sebagainya, nanti bisa kita tindak lanjuti ya Arwani. Nanti tinggal ini Pak Ketua, ya. Ini yang perlu saya tanyakan, berarti rencana ada titik pantau yang ada di Baitul Su'ada, Masjid Baitul Su'ada. Berarti tidak usah memakai di situ ya? Berarti tetap, ini nggak apa-apa. Tinggal apa memang tetap perlu ada titik pantau di situ, pantau di jam 6 itu. Begitu sudah jam 6:30 kita langsung bergerak ke GOR gitu. Oh, berarti ya, tetap ada tetap, itu ya. Di jam-jam itu kita tetap melihat pergerakan di situ ya, sekaligus kita dokumentasikan di situ sebagai bahan laporan kita. Ini Pak Ketua ya. Untuk bansernya nanti harus ada beberapa banser yang ada di tetap sesuai dengan plan A, di situ tetap ada banser dari MBC yang ada di situ. Karena memang hasil keputusan rapat kemarin memang titik parkirnya ada di situ. Kalau di situ tidak ada yang bertugas di situ, karena kemarin sudah kita putuskan. Nah, di satu sisi plan A tetap kita pakai plan A1. Plan A itu adalah titik kumpul kita tetap di Baitul Su'ada. Plan B barangkali ada yang langsung lewat Jalan Pahlawan dan seterusnya, atau lewat Buduran dan sebagainya, itu urusan yang lain. Tapi paling tidak kita akan memantau di situ. Tetap kita pantau di situ. Tapi yang paling penting adalah by name by address tadi sudah masuk terlebih dahulu. Sehingga data ini kita husnudzon bahwa semuanya ikut mengayu bahagia, merasakan kebahagiaan sahabat NU merawat jagat ini. Dan memang dari rangkaian acara 24 jam itu menarik sekali gitu loh. Jadi ada yang mengambil segmen, tidak mungkin warga itu ada di GOR 24 jam. Karena ada yang hobi qiyamul lail, mungkin ambil qiyamul lail. Ada yang hobi seremonial akan ngambil di puncaknya. Ada yang hobi dangdutan dan hobi lawak bisa ngambil malam hari gitu. Sehingga nanti yang paling penting adalah warga kita yang siap datang itu kita datanya ada gitu. Iya. Tapi paling tidak tetap melalui rapat ini kita tetap menindaklanjuti apa yang
instruksikan bahwa untuk Sidoarjo lebih memuliakan tamu sehingga slot kita untuk datang ke lokasi puncak harlah itu adalah habis sholat subuh. Pun pula kita tidak bisa menolak atau menghalangi yang ingin datang sejak malam untuk merasakan nikmatnya bersama para masyayikh di malam hari itu dalam rangka mengetuk pintu langit gitu. Nggih. Cukup ngoten ya? Nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan ini akan nanti linknya saya kirim ke jenengan ya, Pak Jono. Nggih. Mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Disimpulkan Pak. Mungkin saya yang awal-awal belum hasilnya. Kesimpulannya bahwa hari ini kita rapat koordinasi menyampaikan tentang apa yang diinstruksikan dari PW dan PC bahwa untuk warga Candi, MBC Candi dan Sidoarjo itu diperintahkan untuk bergerak menuju GOR habis sholat subuh. Karena lebih mengutamakan dan memuliakan tamu yang berasal dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kota ada 9, kabupaten ada 29. Pun pula tamu dari se-Indonesia, tumplek-plek sedunia juga tumplek-plek di situ. Karena ada beberapa dari provinsi lain juga siap hadir dalam puncak harlah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa titik kumpul untuk warga Sidoarjo itu dikonsentrasikan di Sun City. Sekali lagi, titik kumpul untuk warga Sidoarjo di Sun City. Kesimpulan yang ketiga bahwa warga Sidoarjo bisa ke titik kumpul dari segala arah. Utara, timur, selatan maupun barat sehingga bisa bergerak ke titik kumpul yang ada di Sun City. Itu yang kedua. Yang keempat, bahwa kita tetap menetapkan bahwa titik kendali kita ada di Baitus Syuhada. Pun pula kalau kemudian ada yang bergerak dari malam hari, kita juga tidak bisa menghalang-halangi karena ini bagian dari kerumunan massa yang mungkin susah untuk memantau. Kemudian yang terakhir, data by name by address dimohon untuk segera disetorkan melalui grup ranting dan MBC paling lambat hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 jam 12 agar nanti sekretaris ada kesempatan untuk merekap. Syukur baku besok itu sudah ada yang setor. Sekaligus mohon bantuan kepada Ansor Fatayat untuk membantu Bapak NO, Ibu Muslimat, sekali lagi membantu Bapak NO dan Ibu Muslimat untuk berkoordinasi dengan kepala desa berkaitan dengan data warga kita, sekaligus ini sebagai langkah awal untuk nari warga yang siap hadir dalam puncak harlah 1 abad. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Ya. Pak Dokter. Ya. Saya kira itu, mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah di jalan yang benar, berbuat benar, melakukan hal yang benar, yang senantiasa diridhai oleh Allah, selamat fi dunya hatal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerawuhan panjenengan dari 24 ranting. Alhamdulillah ada 4 ranting yang hadir, yang 20 menunggu dari hasil rapat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa membaca hasil keputusan rapat ini. Kira itu ya. Nggih. Walafikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Screenshot, jangan lupa screenshot. Ya, oke. Kameranya dibuka ya. Tak screenshot ya. Kameranya dibuka.
1, 2, 3. Oke, terima kasih.